Selamat datang di channel Rebahin. Sebelum nonton, jangan lupa like dan subscribe channel Rebahin untuk mendapatkan info dan review film terbaik. Cerita diawali pada abad ke-19 di mana kisah akan berfokus pada seorang pengacara real estate yang tak sengaja mendapat klien seseorang yang bukan manusia. Dialah sang makhluk penghisap darah, raja dari segala vampir, siapa lagi kalau bukan Pangeran Dracula. You will make a very good assistant, Mr. Renfield. Kepolosan Renfield membuat Dracula merasa bahwa dialah orang yang cocok untuk menjadi pelayan setianya, di mana Dracula memberikan sedikit dari kekuatannya agar Renfield bisa melayaninya sampai hari kiamat tiba. Tak seperti vampir, Renfield hanya diberikan keabadian tanpa memiliki kecepatan dan kekuatan layaknya makhluk penghisap darah, juga tidak memiliki kelemahan yang dimiliki oleh vampir seperti cahaya matahari atau bawang-bawangan atau perak, namun dia bisa memiliki kekuatan besar ketika dirinya memakan seekor serangga. Kesetiaan Renfield pun dibuktikan ketika dia menyelamatkan Dracula dari lingkaran mantra yang dibuat oleh para pemburu vampir, yang mana sejak saat itu Renfield resmi menjadi seorang pelayan yang akan melayani Dracula selama sisa hidupnya. Masuk ke era modern, Renfield harus memutar otak untuk melakukan transisi atau penyesuaian dengan zaman serba maju sekarang ini, di mana mereka berdua pindah ke gedung bekas rumah sakit yang ada di tengah kota, supaya Renfield bisa lebih mudah mencari makanan untuk Dracula majikannya. Saat itulah Renfield mulai merasa kesepian dan perlahan menyadari jika seorang insan manusia harus memiliki sebuah tujuan dalam hidup mereka, di mana dia iseng mengikuti kelompok curhat yang diadakan di sebuah gereja yang tentu saja pesertanya adalah orang-orang yang memiliki masalah berat dalam hidup mereka. He's a monster. That's what he is. Dalam waktu singkat, Renfield yang pada dasarnya orang baik pun langsung merasa simpati mendengar curhatan salah satu wanita yang sering disakiti oleh mantan kekasihnya, yang ketika manusia-manusia malang ini hanya bisa pasrah dengan masalah mereka masing-masing, Renfield yang seorang manusia yang punya kekuatan Dracula pun berinisiatif untuk bertindak dengan akan memberi pelajaran kepada mantan kekasih temannya di kelompok tersebut. Satu dari tiga berandal ini adalah orang yang dimaksud alias mantan kekasih si wanita yang malang tadi, di mana mereka bertiga diketahui telah mencuri narkoba milik sebuah kelompok kriminal terbesar yang menguasai kota ini, yakni keluarga Lobo alias Lobos Family, yang ketika Renfield muncul, mereka mengira jika Renfield adalah pembunuh bayaran yang dikirim oleh keluarga Lobo untuk membunuh mereka bertiga. Tak lama, muncullah si pembunuh bayaran yang ternyata benar-benar datang dan hanya terlambat saja, sehingga Renfield yang berada di tempat dan waktu yang salah pun tidak memiliki pilihan lain selain melawan si pembunuh bayaran dengan menggunakan serangga untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Dia bernama Teddy Lobo, putra dari keluarga Lobo alias anak dari sang penguasa kelompok kriminal terbesar di kota ini, di mana Teddy langsung kabur ketika melihat pembunuh bayarnya tewas oleh seseorang yang tidak diketahui. Selanjutnya kita akan diperkenalkan pada seorang polisi wanita bernama Rebecca yang merupakan satu-satunya penegak hukum yang jujur di kota ini, di mana Rebecca sudah lama sekali ingin mengungkap kejahatan keluarga Lobo ini, sehingga ketika melihat Teddy berkendara secara ugal-ugalan, dia langsung bertindak meski rekannya bersikeras untuk mencegahnya. Teddy pun dibawa ke kantor polisi untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut, namun Rebecca harus merasakan jengkel luar biasa ketika Teddy dibebaskan begitu saja, yang sepertinya seluruh staf termasuk atasannya di instansi ini memang sudah tunduk terhadap keluarga Lobo. Dan mari saya bawa Anda ke kediaman alias markas utama kelompok kriminal terbesar di kota ini, di mana kita akan diperkenalkan pada Ibu Teddy alias bos utama keluarga Lobo saat ini yang bernama, kita panggil saja Bunda Lobo. Beliau jelas lebih kejam dan sadis daripada Teddy anaknya, sehingga ketika mendengar ada seorang petugas polisi yang berani menangkap putra tunggalnya, hal itu sangat-sangat tidak bisa ditolerir. Kembali ke Renfield yang sedang membawa 3 jasad pria semalam untuk dijadikan sebagai makanan bagi majikan
majikannya yaitu Dracula yang karena tubuhnya sudah agak beei alias tidak segar dan darahnya pun terlanjur kering alias tidak ngagolontor. Dracula meminta Renfield untuk lebih selektif dalam memilih makanan karena hanya darah manusialah satu-satunya sumber kekuatan bagi seorang makhluk penghisap darah seperti Dracula ini. Alhasil Renfield pun nongkrong di kafe langganannya tempat dia biasa mencari korban, di mana Rebecca juga kebetulan datang ke sana setelah diajak oleh rekannya untuk makan malam. Yang betapa terkejutnya semua orang ketika muncul sepasukan bersenjata yang merupakan tim elit pembunuh yang dikirim langsung oleh Bunda untuk melenyapkan si Rebecca. Ketika semua pengunjung disuruh diam termasuk Renfield juga, kita akan melihat percakapan antara Teddy dan Rebecca yang pada intinya Teddy meminta Rebecca untuk tunduk terhadap keluarga Lobo karena jika tidak, maka nasibnya akan sama seperti ayahnya yang dibunuh gara-gara menentang kelompok kriminal ini. Yang ketika Rebecca menolak dan Teddy akan menembaknya, disitulah Renfield mengambil peran pentingnya ketika melihat serangga alias lalat kecil terbang di atas piring sehingga... Congratulations. Dan ya, Renfield berhasil mengalahkan pasukan pembunuh ini berkat lalat kecil yang dimakannya yang kita tahu bisa meningkatkan kekuatan fisiknya, yang pada akhirnya Rebecca dan semua orang pun menganggap Renfield sebagai pahlawan yang sudah menyelamatkan polisi dan warga sipil yang ada di sana. Maybe there is hope. Maybe she can... Tepat saat Renfield menemukan tujuan dan jati dirinya yang sesungguhnya, Dracula justru malah menunjukkan rencana barunya yang biasanya hanya bertahan hidup dengan menghisap darah. Kini beliau tiba-tiba ingin mendominasi dunia alias menguasai dunia dengan menjadikan dirinya sebagai Tuhan, yang hal ini jelas menjadi sebuah gejolak dalam diri Renfield yang justru ingin menyelamatkan nyawa yang tak berdosa. We're in this together. Dracula and Renfield. Bingung dengan apa yang harus dilakukan, Renfield pun kembali ke kelompok curhat berharap bisa mendapatkan solusi, yang karena kelompok ini hanya manusia biasa yang memiliki masalah biasa dalam kehidupan sehari-hari. Mereka sama sekali tidak memahami secara spesifik masalah yang sedang dihadapi oleh Renfield saat ini, sehingga satu-satunya solusi yang bisa mereka berikan adalah dengan menyuruh Renfield untuk fokus pada apa yang menjadi kebutuhannya. Jadilah diri sendiri, tentukan tujuan hidup dengan menjadi orang baru yang lebih bahagia. Alhasil, Renfield pun menyewa sebuah kontrakan kecil dan memutuskan untuk menjadi sosok baru, di mana dia diberikan sebuah buku motivasi oleh Mas Ketua kelompok curhat dan memutuskan untuk tidak lagi makan serangga, bahkan memberikan semut kecilnya untuk seorang anak tetangga yang hobi mengoleksi serangga. Tak berhenti sampai situ, Renfield dengan penampilan barunya pun menemui Rebecca di kantor polisi dengan tujuan untuk memberikan kesaksian atas kejadian malam kemarin, sehingga mereka berdua pun mulai menjadi dekat karena memiliki kemiripan dalam beberapa hal. Tepat di waktu yang bersamaan, keluarga Lobo pun mulai menyelidiki sosok Renfield yang sudah membantai pasukannya, yang setelah mengakses seluruh kamera CCTV yang ada di kota, ditemukanlah lokasi yang sering Renfield datangi, yaitu gedung bekas rumah sakit yang menjadi kediaman Dracula saat ini. Teddy bersama anak buah pun segera meluncur ke sana untuk mencari Renfield. Namun alangkah terkejutnya Teddy saat satu persatu anak buahnya hilang dengan sangat cepat dan... Dracula pun bertanya, apakah kau pemburu vampir yang dikirim oleh gereja? Teddy pun menjawab, bukan mas, aku adalah seorang kriminal dari keluarga kriminal yang sedang mencari seseorang bernama Renfield yang sudah membunuh pasukanku dan berhasil menyelamatkan beberapa warga sipil. Nah, ketika Dracula mendengar kata menyelamatkan itulah, beliau langsung menyadari jika pelayannya sudah mulai berubah haluan, sehingga Dracula langsung memukul Teddy sampai pingsan dan menemui Renfield di rumah barunya. You'd like to get a bite to eat. Hello, Renfield. Pada akhirnya, Renfield pun tak bisa berkelak lagi ketika tugasnya sebagai pelayan Dracula sudah tidak lagi kompeten, terlebih lagi ketika Dracula melihat buku motivasi yang diberikan ketua kelompok curhat, yang di situ terdapat alamat lokasi mereka sering berkumpul, sehingga Renfield segera menemui mereka untuk memperingatkan agar secepatnya pergi dari tempat ini, tetapi... To introduce yourself to the group? I
Ghost Rider? Ya, mereka semua masih belum menyadari jika sosok yang ada di hadapan mereka saat ini adalah Sang Dracula, di mana Renfield akan benar-benar sakit hati saat Dracula membantai semua orang tepat di depan mata kepalanya sendiri. Please, no. Tak lama, muncullah Rebecca dan rekannya yang menganggap jika Renfield lah pelaku pembantaian ini, yang ketika mereka akan pergi ke kantor polisi, tiba-tiba muncullah sang bunda bersama pasukannya yang ternyata seluruh polisi dari tingkat atas sampai bawah termasuk rekannya sendiri rupanya adalah para pengkhianat yang lebih pro terhadap kelompok kriminal, sehingga Rebecca tidak memiliki pilihan lain selain kabur bersama dengan Renfield. Beralih ke Dracula yang kembali tepat saat Teddy baru siuman, di mana Dracula akhirnya menemukan sebuah kesempatan untuk bisa memperbudahnya menguasai dunia, yaitu dengan bekerja sama dengan keluarga Lobo yang pada intinya Dracula akan menjadikan Teddy dan kelompoknya sebagai pelayan atau budak barunya tanpa mereka menyadari hal tersebut. Tak membuang waktu, Teddy pun langsung membawa Dracula untuk bertemu ibunya, di mana kedua belah pihak yang sama-sama jahat ini pun akhirnya resmi bersatu untuk memulai sebuah era baru, dimulai dengan membunuh mantan pelayannya, yaitu Renfield. Ashanti. Rebecca sendiri bersembunyi di rumah Renfield. Mereka berdua tak tahu harus berbuat apa lagi karena seluruh penegak hukum yang ada di kota ini adalah para pengkhianat yang tentu saja akan memburu mereka berdua. Namun Rebecca masih punya satu orang yang bisa dipercaya, yaitu Yuli, kakaknya sendiri yang sama-sama seorang polisi yang baru saja janjian untuk ketemuan. Para pasukan Lobo pun datang ke sana untuk menangkap mereka berdua. Disitulah Renfield akan menyesali keputusannya saat membuang semua serangga simpanannya, sehingga dia pun harus merariwuh mencari seekor serangga di atas pot tanaman, berharap bisa menemukan seekor banceh, bangbung, papatong, sirem, rametuk, atau apapun lah. Yang penting mah serangga. Yang di situ dia langsung teringat dengan bocah tetangga, sehingga jangan salahkan Pak Anies Baswedan ketika bocah ini harus kehilangan semua serangga koleksinya. Yes, sir. Tak cukup sampai situ, setelah ketegangan selesai dan mereka berdua sedang menunggu kedatangan Yuli, Rebecca pun harus dikejutkan oleh telepon dari si bunda yang mengatakan jika Yuli kakaknya sudah ditangkap, yang apabila dia ingin kakaknya selamat, maka Rebecca harus datang membawa Renfield ikut bersamanya. You want to be a hero, Renfield? You have to risk everything. Mendengar jika Dracula telah bergabung dengan keluarga Lobo, Renfield pun membeli banyak sekali serangga termasuk beberapa benda yang menjadi kelemahan vampir, juga menjelaskan tentang cara membuat lingkaran mantra, karena mungkin itulah satu-satunya cara untuk mereka bisa mengalahkan si Dracula. Tiba di kediaman keluarga Lobo, Renfield yang sudah percaya diri pun harus dikejutkan oleh kemunculan Teddy dan pasukannya yang ternyata sudah dirubah menjadi seperti dirinya, yaitu manusia abadi yang memiliki kekuatan Dracula dengan fisik yang ditingkatkan, sehingga Renfield dan Rebecca harus bekerja ekstra untuk bisa mengalahkan mereka semua. Setelah Renfield berhasil mengalahkan Teddy, dia langsung menyusul Rebecca tepat saat dia menyaksikan kakaknya sedang sekarat dan hanya bisa diselamatkan oleh darah Dracula yang bisa menyembuhkan berbagai macam luka. Namun syaratnya Rebecca harus mau diubah menjadi seperti Renfield dan menjadi pelayan setianya Dracula untuk selamanya. Dan ya, Dracula yang kepanasan pun langsung kabur dan tak sengaja membuat bunda terjatuh hingga pingsan, di mana ketegangan pun harus dilanjutkan di ruangan lain yang di situ Dracula mendapat kesempatan untuk bisa merubah Rebecca menjadi vampir. Namun Renfield yang tak sengaja meminum darah Dracula pun mendapat kekuatan penuh untuk bisa melawan mantan majikannya tersebut. Dan lagi, Dracula harus heroesan ketika dia terjebak dalam lingkaran manta yang dibuat oleh Rebecca dari bubuk kokain yang ada di rumah keluarga Lobo, sehingga apa mau dikata, riwayat Dracula harus tamat sampai di sini ketika mereka berdua membunuh Dracula dengan berbagai macam metode agar dia tidak bisa bangkit lagi.
Bunda pun harus ditangkap, Yuli berhasil selamat, pun sama dengan anggota kelompok curhat yang berhasil bertahan berkat darah Dracula yang Renfield berikan, sehingga sekarang kelompok curhat ini akan hidup abadi seperti yang sudah dijalani oleh Renfield saat ini.